Literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menentukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa pentingnya belajar tentang literasi digital? Pertama, dapat memperoleh dan memperluas informasi secara tepat dan up-to-date atau terbaru. Contoh, jika kita ingin mengetahui jadwal keberangkatan kereta, kita tidak perlu lagi harus mengunjungi stasiun. Informasi jadwal keberangkatan kereta dapat dengan mudah kita akses menggunakan aplikasi maupun melalui situs web di internet. 2. Memperkaya keterampilan. Misalnya, apabila kita ingin membuat kue dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, kita dapat melihat tutorialnya melalui video di YouTube. Yang ketiga, mampu menghemat waktu. Selanjutnya yang keempat, memperluas jaringan. Dalam hal ini, seseorang dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia ini melalui media sosial. Contohnya, pemakaian aplikasi Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kelima, belajar menjadi lebih efisien dan cepat. Contoh, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan KBBI secara daring atau online dapat menemukan arti sebuah kata. Keenam, menghemat biaya. Dengan tersedianya portal-portal gratis di internet juga dapat menghemat biaya, sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih dalam mencari dan menikmati segala sesuatunya. Yang terakhir, lebih ramah lingkungan. Contohnya, bisa kita lihat dalam penggunaan surat elektronik atau biasa disebut dengan email di internet untuk mengirimkan atau menerima pesan sehingga memungkinkan dalam menghemat penggunaan kertas. Tahukah kamu bahwa literasi digital memiliki 8 elemen di antaranya? Social networking atau jejaring sosial. Yang kedua, transliterasi. Yang ketiga, maintaining privasi. Yang keempat, creating content. Yang kelima, organizing and sharing content. Yang keenam, reusing atau repurposing content. Yang ketujuh, filtering and selecting content. Dan yang kedelapan, self-broadcasting. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, social networking. Kehadiran situs jejaring sosial adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial online. Melalui social networking, kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam berkomunikasi. Yang kedua, transliterasi. Transliterasi diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online yang tersedia. Yang keempat, maintaining privasi. Dalam hal ini, penting untuk menampilkan identitas online seperlunya saja untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi. Memahami segala jenis cybercrime atau kejahatan dunia maya seperti pencurian online lewat kartu kredit, mengenal ciri-ciri situs palsu, penipuan via email, dan lain sebagainya. Berikutnya, creating content. Creating content atau berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform, misalnya di Powtoon, Prezi, blog, forum, dan wikis. Selain itu, mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning. Berikutnya adalah organizing and sharing content. Organizing and sharing content adalah menata dan berbagi konten informasi secara lebih mudah. Contohnya, dengan adanya Dropbox,
dan Google Drive. Kemudian ada reusing atau repurposing content. Reusing atau repurposing content adalah mampu mengetahui bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita akan memperbaharui isi informasi tersebut dan kita sebarkan kepada orang lain. Orang lain yang menerima informasi tersebut akan memperbaharui dengan informasi yang lain untuk melengkapi informasi tersebut. Selanjutnya, filtering and selecting content adalah memiliki kemampuan untuk mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan melakukan filtering dan selecting, kita semakin mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan dapat berdampak positif. Yang terakhir ada self-broadcasting. Self-broadcasting bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten multimedia misalnya melalui blog, forum, dan wikis. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online. Masyarakat dapat menyalurkan idenya secara demokratis dalam digital. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang literasi digital. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.